Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala sunnatihi wa jama'atihi ya min hadha ila ya min nahdah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya kembali membacakan satu pertanyaan terkait dengan masalah bid'ah, yaitu pertanyaannya, apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah? Jawabannya, tidak semua yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan atau tidak dilakukan Nabi SAW diklaim atau disebut bid'ah, sebagaimana hal yang pernah dilakukan oleh sahabat Bilal, yakni melaksanakan sholat sunnah seusai berwudu. Padahal tidak ada nas hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan atau melakukan sholat sunnah seusai berwudu. Yang sholat ini yang sering kita sebut sholat syukrul wudu ya. Dan untuk referensi yang jelas bisa ditemukan di kitab Tarikh Madinah Dimiskoknya, juz 10 Saifah 453. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda salatil ghadati, ya Bilal hadasani. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah SAW kepada Bilal inda salatil ghadat, seusai salat pagi, ya Bilal hadasani biarja amalin amil tahu, ceritakan kepadaku apa amalan yang paling engkau harapkan, yang kau kerjakan, indaka menurutmu fil Islam, di dalam agama Islam, manfaatan yang lebih bermanfaat. Fa inni sami'tu lailata khashafana laika baina yadayya, sesungguhnya aku, kata Rasul, sami'tu mendengar, pada suatu malam aku mendengar khashfana laika, suara sendalmu, baina yadayya, di antara hadapanku, fil jannah, di surga. Jadi Rasul mendengar suara sendalnya Bilal. Rasul kaget. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada Bilal. Qala Bilal berkata, menjawab Bilal, ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan. Tidak ada amalan yang aku harapkan di dalam agama Islam yang lebih aku harapkan manfaatnya min anila atatoharu tuhuron, daripada aku tidak pernah bersuci atau berwudu secara sempurna pada suatu waktu, min lailin, dari malam. Aku melaksanakan wudu, bersuci secara sempurna pada suatu malam ataupun siang, kecuali aku setelahnya sholaitu bidalikat tuhur, aku sholat bidalikat tuhur, atas dasar bersuci tersebut. Kecuali aku sholat setelah bersuci tersebut, setelah berwudu tersebut. Yang disebut ini sholat syukrul wudu. Referensi kedua di kitab Sahih Muslim, juz 2 Saifah 99. An Ibnu Umar qala bainama nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabir. Hadis ini dari Ibnu Umar qala, berkata Ibnu Umar, bainama nahnu nusalli, pada satu kesempatan Ibnu Umar sholat bersama Rasulullah SAW. Idqala rajulun, ketika sholat berkata rajulun, seorang laki-laki, minal kaum, dari sahabat kaum, Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Si sahabat, si rajul tersebut membaca Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah SAW, manil qail kalimata kadza wa kadza. Rasul bertanya, siapa yang membaca kalimat tersebut, kalimat Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira? Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Berkata seorang laki-laki dari kaum, dari para sahabat tersebut, saya ya Rasulullah. Qala ajibtu laha, saya kaget
saya kaget. Qala, berkata Rasul, saya kaget terhadap kalimat yang kau ucapkan. Kenapa kaget? Laha, putihat laha abu sama, dibukakan karena kalimat tersebut pintu-pintu surga menjadi terbuka. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Jadi saya Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan amalan tersebut, kalimat tersebut, mundu sami'tu, ketika mendengarnya dari Rasulullah sampai hari itu. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan kalimat tersebut, selalu membacanya. Ini di sini yang sering kita baca dalam sholat, yaitu doa iftitah, ya. Dan ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi sahabat membacanya di dalam sholat. Tapi Rasulullah SAW tidak melarangnya, walaupun tidak dikerjakan Nabi, tetapi ini adalah sunnahnya Rasul, sunnah yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan referensi-referensi lain bisa diketemukan di kitab-kitab Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Ma'nal Bid'ah, ya. Masih ada lagi rumusan-rumusan referensi-referensi yang lain, silahkan dicari aja kitab yang tadi disebutkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.